Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalil Ahmad Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang siapakah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hendak disembelih dan dijadikan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dalam hal ini sejak kita kecil mungkin sering terdengar atau sering kita mendengar kisah dari guru, dari ustadz atau dari orang tua mungkin bahwasanya yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Apakah benar begitu? Dalam hal ini, sebelum saya menyampaikan paparan tersebut, paparan tentang siapakah putra Nabi Ibrahim yang hendak disembelih, kiranya akan saya sampaikan 3 poin penting terkait permasalahan ini. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran sendiri pada surat As-Saffat ayat 102 tidak dinyatakan secara jelas dan detail siapakah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ dituliskan qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Yang artinya, hai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi, aku hendak menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Kurang lebih seperti itu. Poin yang pertama. Yang kedua, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu sebagai ibroh liulil albab, bagi orang-orang yang mencari pembelajaran dalam hal tersebut atau dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, dalam hal ini kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim ini sebagai ibroh, bukan sebagai dalil landasan akidah atau hukum, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap hukum atau akidah umat Islam sendiri seandainya toh yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Begitu. Yang ketiga adalah dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian, dalam Bible kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di situ tertera jelas bahwasanya putra Nabi Ibrahim yang hendak disembelih adalah Ishak alaihissalam. Nah, dalam hal ini ketika kita mendapat riwayat dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, itu disebut dengan riwayat Israiliyat, yang mana dalam hukumnya riwayat Israiliyat itu terbagi menjadi 3. Pertama, wajib ditolak ketika itu bertentangan jauh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, boleh diterima ketika itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, boleh ditolak atau diterima jika itu tidak ada penjelasan secara detail dalam Al-Quran maupun Sunnah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Jangan engkau benarkan ahlul kitab dan jangan pula engkau semua dustakan mereka, tetapi katakanlah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami percaya kepada Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kami. Sehingga dalam kasus ini riwayat Nabi Ishak dalam kitab Kejadian itu termasuk dalam riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat, riwayat yang berasal dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka mencapai kesepakatan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani menyatakan yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ishak. Begitu. Menyikapi perbedaan tersebut, perbedaan pendapat di antara kalangan ulama tafsir adalah yang pertama, sesuai dengan pendapat dari ahlul kitab, dari riwayat Yahudi dan Nasrani, ada beberapa sahabat yang setuju dengan pendapat tersebut. Di antara mereka adalah Abbas bin Abdul Muthalib, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Ali bin Abi Thalib, serta yang kelima Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan juga didukung oleh beberapa sahabat yang lain seperti Alqamah, Asy-Sya'bi, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Masruq, Qatadah, dan Ka'ab al-Akhbar. Ini tabi'in yang mengikuti pendapat daripada sahabat-sahabat tersebut. Pendapat yang kedua, tadi kan pendapat yang pertama, bahwasanya yang hendak disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Pendapat yang kedua ialah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pendapat yang kedua ini pendapat yang istilahnya itu agak sedikit jadi pendapat yang pertama itu Nabi Ishak yang lebih banyak. Pendapat yang kedua yaitu Nabi Ismail alaihissalam, hal itu diusung atau dikemukakan oleh beberapa sahabat, diantaranya Abu Hurairah, kemudian Abu Tufail, dan Abdullah bin Umar, dan diikuti oleh beberapa tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab, Yusuf bin Mihran, Al-Kalbi, Rabi' bin Anas, dan Muhammad bin Ka'ab, serta tabi'in yang lain. Sehingga ketika saya membaca dalam beberapa kitab tafsir, memang sedemikian
Di antara kitab tafsir yang saya baca yaitu tafsir Al-Qurtubi, tertera di sana dalam penjelasan ayat surah As-Saffat ayat 102, beliau menyatakan ikhtalafal ulama fil ma'muri bidibhihi. Jadi ulama itu berbeda pendapat, ulama di antara kalangan muslim itu berbeda pendapat tentang siapakah yang hendak disembelih atau mendapat perintah untuk disembelih. Faqala aktsaruhum ad-dabihu Ishaq. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwasanya yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishaq. Sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, beberapa sahabat ada yang mendukung bahwasanya pendapat yang pertama adalah Nabi Ishaq, sedangkan beberapa sahabat yang lain menyatakan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan dalam kitab tafsir yang lain yaitu dalam tafsir Al-Bawawi juga sedemikian. Artinya Imam Al-Bawawi menjelaskan wahtalafal ulama'u minal muslimin fi hadzal gulam alladzi umira Ibrahim bidibhihi. Jadi memang ulama-ulama Islam itu berbeda pendapat tentang anak ini atau putra Nabi Ibrahim yang hendak disembelih oleh beliau, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terkait perbedaan pendapat tersebut, siapakah yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai kurban, itu tidak semerta-merta meninggikan akidah Yahudi dan Nasrani, begitu pula tidak semerta-merta merendahkan akidah umat Islam secara umum begitu. Karena hal tersebut hanya sebagai ibrah, karena Nabi Ishak dan Nabi Ismail serta Nabi Ibrahim adalah orang-orang soleh yang patut diteladani kisah-kisah hidupnya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam hal ini. Perbedaan pendapat di antara kalangan umat Islam terkait masalah siapa yang hendak disembelih itu sudah menjadi keniscayaan di antara kalangan muslimin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.